sama Allah hadinya wa alaikum salam ila qudratin nabi mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina meningkat acara selanjutnya, mari kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Tajmaldin dengan ulasan pribadi yang mutakin. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma aftah li abwabal ilmi wa nural qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Sahibul bait, sahibul majlis, Bunda Haja Dr. Ratna dan seluruh keluarga yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang sudah hadir, yang mudah-mudahan kita juga semua senantiasa selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur nikmat kita panjatkan kehadirat Allah. Syukur nikmat kita mantapkan di hati kita, karena karunia yang Allah berikan tidak pernah terputus kepada kita. Terus kita rasakan sampai saat ini dan seterusnya. Jika sore ini kita masih dapat melangkahkan kaki untuk hadir di majelis ini, itu juga semata-mata karena karunia dari Allah. Itu semata-mata karena rahmat dari Allah. Mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan ini akan dicatat menjadi amal soleh buat kita semua. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Memantapkan kajian kita pada sore hari ini, kita kembali menguatkan pribadi muttaqin. Salah satunya menghadirkan sifat pemaaf. Ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran berkali-kali agar kita kemudian meningkatkan keimanan ini menjadi ketakwaan. Selalu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Potensi iman yang sudah Allah berikan agar ditingkatkan menjadi ketakwaan, selalu Allah sampaikan berkali-kali dalam Al-Quran.
agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah. Kemudian kita melakukan amaliyah yang Allah ridhoi, kita beribadah, kita melaksanakan amal-amal soleh, bahkan kita menebar sifat ihsan. Sifat ihsan ini sifat kebaikan kepada siapapun. Allah sampaikan dalam Al-Quran perintah itu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat ihsanlah kamu kepada siapapun sebagaimana Allah selalu berbuat baik kepadamu. Sehingga disempurnakan beragama kita, bukan hanya hablum minallah saja yang bagus, tapi hablum minan nasnya juga bagus. Di situ letak kesempurnaan syariat Islam yang Allah sampaikan lewat Rasul kepada kita, ibu sekalian. Kita tidak hanya diatur bagaimana cara berhubungan kepada Allah, tapi juga diatur secara hablum minan nas. Maka muncullah sifat-sifat muhsin, orang-orang yang selalu berbuat baik kepada siapapun. Tetapi kemudian kehidupan di dunia ini tidak hanya kebaikan yang Allah ciptakan, keburukan pun ketika dikehendaki akan terjadi. Bukankah Allah menciptakan juga iblis? Ya kan? Iblis itu kan makhluk yang jahat, sifat syaitoniyah, kemudian selalu menyesatkan kita. Tapi kan Allah ciptakan. Untuk apa? Menjadi cobaan atas keimanan kita. Oke, kita berbuat ihsan kepada siapapun, kita berbuat baik kepada siapapun. Masalah kemudian muncul dalam keseharian. Oh, kita sudah baik kepada orang lain, tapi kok ada orang yang tidak baik kepada kita? Ketika itu terjadi, Al-Quran juga memberikan solusi kepada kita. Rasulullah juga memberikan teladan kepada kita bagaimana cara menyikapi itu, agar kita tetap pada posisi pribadi yang bertakwa atau pribadi muttaqin. Kita lihat yang pertama, Bunda, surah Al-A'raf ayat 199, surah ke-7 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, khudhil afwa, khudh al-afwa, jadilah engkau pemaaf. Al-afu itu pemaaf, jadilah engkau pemaaf. Ini pribadi muttaqin nih, jadilah engkau pemaaf. Nanti Allah sampaikan di Ali Imran itu 134, wal kaziminal ghaidha wal afina 'anin nas. Ada kalimat wal afina 'anin nas. Dia pandai memaafkan orang lain. Di sini khudhil afwa, jadilah engkau pemaaf. Ini posisinya ketika ada yang tidak baik kepada kita. Tadi kan perintah takwanya kepada Allah, kita harus melaksanakan ihsan, baik kepada siapa saja. Innallaha ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, dan Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Takwa, ihsan itu. Takwa, ihsan. Hablum minallahnya, hablum minan nasnya. Tetapi kemudian muncul, bukan kita yang tidak ihsan kepada orang lain, tapi ada orang lain yang tidak ihsan kepada kita. Maka pesannya, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Bu, minta maaf itu perbuatan yang bagus, tapi memberi maaf itu jauh lebih mulia. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, itu seringkali kalimatnya memaafkan, bukan minta maaf. Artinya ada kemuliaan di situ. Minta maaf itu perbuatan yang baik, tetapi memberi maaf itu jauh lebih mulia. Oke, kita ingin mengukur karakter takwanya sudah ada belum pada diri kita. Lah kalau kemudian ada orang yang
tidak ihsan kepada kita, itu tidak baik kepada kita, kemudian kita tidak memaafkan dia, berarti karakter takwanya belum hadir. Karakter takwanya belum hadir. Karena itu ciri yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wal afina 'anin nas, itu ciri pinter memaafkan orang ketika orang itu berbuat salah kepada kita. Ini yang tahu nanti hati kita nih, orang lain nggak pernah tahu itu. Ada nggak kita lagi dongkol kepada seseorang tuh orang lain nggak tahu, yang tahu cuman kita. Tapi terukur jadi barometer di situ, apakah kita sudah menjadi pribadi yang muttaqin apa belum? Kalau kita simpan kedongkolan itu, Bunda silakan maju, Bun. Ya, maju biar yang di belakang bisa buka pintu. Ya, maju lagi, sopnya nggak apa-apa. Ya, biar pintunya bisa dibuka. Baik, kita lanjut. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang lain mengerjakan yang ma'ruf. Pertama, jadilah engkau pemaaf. Yang keduanya, wa'mur bil ma'ruf, suruh orang lain, ajak orang lain berbuat yang ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut kebaikan itu ada beberapa versi. Ada yang kalimatnya thayyib, artinya baik. Ada kalimatnya khair, artinya baik. Ada kalimatnya ma'ruf, artinya baik. Ada kalimatnya ihsan, artinya baik. Akhirnya kalimat paling atas itu solih. Itu paling atas, soleh. Jadi kalau kita berdoa biar anak kita soleh soleha, itu paling atas kebaikannya itu. Kalau Allah menggunakan kalimat thayyib di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud baik dengan kalimat thayyib itu fisik kita, jasad. Misalnya ada yang bertanya, gimana kabar kamu? Alhamdulillah thayyib. Nah, kalau jawabannya thayyib, berarti yang baik badannya, fisiknya. Yang keduanya khair. Ketika kalimatnya khair, itu yang baik di dalam dirinya. Nah, itu khair. Dalamnya baik, Bu. Hatinya baik, pikirannya baik, niatnya baik, rencananya baik. Itu masih di dalam tuh. Dalamnya baik, tuh namanya khair. Nah, ayat ini kalimatnya wa'mur bil ma'ruf. Suruh orang lain berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah dilakukan. Kalau khair masih di dalam diri, dalamnya bagus, hatinya baik, pikirannya baik, rencananya baik, itu khair. Ketika kebaikan itu dilaksanakan, maka itu yang disebut dengan ma'ruf. Jadi ma'ruf itu kebaikan yang sudah dilakukan. Lihat perintahnya ayat ini lagi, wa'mur bil ma'ruf, suruh orang lain mengerjakan yang ma'ruf. Loh, kalau kalimatnya ma'ruf, berarti kita nggak boleh suruh orang kalau kita belum ngerjain. Kan kalimatnya ma'ruf, bukan khair, bukan thayyib. Lihat, ini indah sekali Al-Quran tuh. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah dilakukan. Kalimat wa'mur bil ma'ruf nanti motonya disebut dengan amar ma'ruf, mengajak orang pada kebaikan. Jangan coba-coba lakukan kalau kita belum melakukan kebaikan itu. Karena ma'ruf pengertiannya kebaikan yang sudah dilakukan. Hati-hati nih.
Kalau kita ibu-ibu rajin ngaji, itu ada godaan, ingin segera menyampaikan hasil ngajinya. Itu godaan. Padahal tata aturannya nggak begitu. Kalau sudah ngaji, kemudian kita dapat kebenaran dari Al-Quran dan Rasulullah, kemudian apa yang disampaikan Allah dan Rasul, pakai dulu untuk diri kita. Jangan sampaikan dulu ke orang. Ini pulang aja langsung ceramah di rumah, jangan. Ntar dulu. Kita dulu buat kita. Kalau sudah, baru nanti wa'mur bil ma'ruf. Oke. Setelah ma'ruf ada ihsan. Ihsan itu kebaikan yang dilakukan dan niatnya semata-mata karena Allah, sehingga derajatnya tinggi sekali. Kalau toyib, badannya baik. Kalau khair, dalamnya baik. Kalau ma'ruf, Kebaikan yang sudah dilakukan. Kalau ihsan, kebaikan yang dilakukannya dilakukannya karena itu orangnya namanya muhsin, sifatnya ihsan. Ibu, kalau 3 sifat ini, khair, ma'ruf, ihsan, ada pada diri seseorang, 3-tiganya, maka orang itu disebut soleh. Kita kan doa tuh biar anak cucu kita soleh-soleha. Maka 3 ini harus ada di mereka. Dalamnya khair, luarnya ma'ruf, dan ma'rufnya selalu ihsan karena Allah. Maka dikatakan sebagai orang soleh. Kita pengen tahu nih, kita sudah soleh apa soleha atau belum nih? Gimana tuh dalamnya diri kita, hati kita gimana, pikiran kita gimana, ada nggak yang buruk-buruk? Kemudian perbuatan kita gimana? Setiap kita melakukan kebaikan, apakah sudah karena Allah atau ada yang lainnya? Itu barometernya. Kalau kita pengen tahu, ini saya sudah soleh apa belum ya, itu. Nanti ketahuan di situ. Oke. Yang berikutnya, warid anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang yang jahil. 1, jadilah engkau pemaaf. 2, suruh orang mengerjakan yang ma'ruf. 3, berpalinglah dari orang yang jahil. Siapa orang yang jahil itu? Orang yang ngeselin, Bu. Ngeselin. Diajak kebaikan, disampaikan kebaikan, jawabannya ngeselin. Itu orang jahil tuh. Kita nggak salah apa-apa, kita nggak zolim, kita nggak tahu-tahu dia berbuatnya tidak baik kepada kita, tuh jahil. Pernah ketemu nggak? Wa'arid anil jahilin, berpalinglah. Kalau ada yang kayak gitu, nyantai saja, nggak usah diambil hati, nggak usah kesel, nggak usah kecewa, nggak usah ditimpalin. Kalimatnya berpalinglah dari orang-orang jahil. Jangan ditimpalin, jangan diambil hati. Apa diambil hati? Nah, jangan dibebanin, biarin aja. Kalau emang nggak baik, khudil afwa, maafkan. Ada kesempatan wa'mur bil ma'ruf, sampaikan kebaikan. Kalau ngeselin juga, jangan dipikirin. Ini ayatnya. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin, ya Allah. Ini lengkap banget nih. Kalau dia berbuat buruk, maafkan. Ada kesempatan, ajak kebaikan, ma'ruf. Kalau masih ngeselin juga, jangan pikirin. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah, nggak usah dibebanin. Masya Allah nih. Ini ala Arab nih, pendek ayatnya tapi dalam sekali pesannya Allah nih. Ini kan masalah yang kita hadapi setiap hari, Bu. Bukan hanya kita kemudian mendapat perintah untuk berbuat ihsan kepada orang lain, tapi ketika ada orang lain yang tidak ihsan kepada kita, Allah berikan solusinya.
Rasul berikan solusinya kepada kita. Bagaimana cara menyikapinya? Ini kesempurnaan syariat agama Islam. Apa sih definisinya al-afu? Maaf itu definisinya, coba lihat. Menurut Al-Kafawi, saya nukilkan, al-afu yang artinya maaf, artinya tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat kepadanya walaupun dia mampu untuk membalasnya. Itu definisinya al-afu, definisinya maaf. Kan perintahnya, jadilah kamu pemaaf. Maaf itu apa sih? Maaf itu tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat kepada kita walaupun kita mampu membalasnya. Bisa ditangkap ini? Tidak menyakiti, dia jahat kepada kita walaupun kita mampu membalas kejahatannya. Itulah yang disebut maaf. Kalau kita balas, itu bukan pemaaf. Bahkan balasannya lebih hebat daripada kejahatannya. Berarti siapa yang lebih jahat? Loh, kalau balasannya lebih hebat, lebih dahsyat. Masya Allah. Buku bagian fotokopi nggak di belakang? Masih ada? Udah habis Pak Ustaz. Habis? Iya. Habis? Ini ada satu. Iya, yang baru datang. Oke. Tidak menyakiti kepada orang yang berbuat jahat walaupun kita mampu membalasnya. Lah kalau kita membalas berarti belum memaafkan. Apalagi balasannya lebih dahsyat daripada yang dilakukan orang itu. Ini definisinya. Allah menyampaikan sebuah kisah yang terjadi pada sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar Siddiq. Ayat ini turun, An-Nur ayat 22. Ayat ini turun terkait dengan kisah Abu Bakar Siddiq, ya. Sahabat terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika putri beliau, istrinya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, mendapatkan fitnah telah berselingkuh. Itu terjadi dan begitu luar biasa kejadian pada saat itu sampai Nabi murung sekali. Karena beritanya begitu hebat tersebar. Selingkuhnya Aisyah. Ketika kembali dari Mekah mau ke Madinah, di jalan, kemudian Aisyah ingin buang hajat. Rombongan diperintahkan berhenti istirahat oleh Rasulullah. Rasul perjalanan sedang istirahat di jalan, Aisyah ingin buang hajat. Rasul tidak tahu. Aisyah keluar dari unta, turun dari untanya. Untanya tertutup rapih gitu. Ketika kemudian Rasul perintahkan, yuk kita lanjut perjalanan, dia tidak tahu kalau Aisyah sedang buang hajat. Rombongan berangkat. Betapa kagetnya Aisyah ketika selesai sudah tidak ada rombongan. Akhirnya dia berdiam di situ, tidak menaiki untanya. Di belakang ada sahabat yang ditugaskan sapu bersih, Bu. Jadi kalau ada perjalanan safar itu, ada yang paling belakang nanti. Jika khawatir ada yang tertinggal atau tersesat, itu ada yang bertugas di belakang. Kemudian sahabat itu melihat, dan dia tahu kalau itu Aisyah walaupun dia bercadar. Aisyah sedang di balik bongkahan batu bercadar. Sahabat kenal ini Aisyah. Sedikit pun dia tidak bertanya, kenapa Aisyah di situ? Dia hanya persilakan naik ke untanya dan sahabat itu menuntun unta tersebut. Bisa buka pintunya. Bisa ya? Maju lagi. Ini nggak bisa masuk. Maju lagi sahabat damping. Kemudian sahabat tersebut sedikit pun tidak kepo. Dia nggak banyak tanya.
persilahkan Aisyah naik ke untanya, kemudian dia bawa unta tersebut. Rupanya ada sahabat lain yang melihat, dan dia fasik. Menebarlah berita. Ketika Rasul sampai di Madinah, betapa kagetnya kalau Aisyah belum ada. Untanya Aisyah kosong, nggak ada isinya. Ternyata Aisyah di belakang dengan sahabat yang tertinggal tadi. Maka tersebar berita itu. Sebentar sekali, langsung viral se-Madinah. Tiba-tiba Abu Bakar punya sepupu, namanya Mistah bin Utsatsah. Sepupu Abu Bakar ini hidupnya dalam nafkah Abu Bakar. Kebutuhan hidupnya Abu Bakar yang menjamin, sepupunya itu. Tetapi dia ikut menebar fitnah ini. Ikut-ikutan menebar, ikut-ikutan ngomongin, menyebarkan berita ini. Abu Bakar begitu marah sekali. Kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran tentang kejadian itu untuk menjelaskan kesuciannya Aisyah. Luar biasa sekali ayat yang turun gara-gara peristiwa itu. Abu Bakar lapang hatinya ketika Allah turunkan ayatnya bahwa putrinya tidak bersalah, tidak berbuat yang jelek, tidak berbuat mesum, tidak berbuat yang buruk, tapi dijaga kesuciannya Aisyah. Tenang hati Abu Bakar. Tapi kemudian dia teringat sepupunya tadi, Mistah bin Utsatsah yang ikut-ikut menebar fitnah. Sumpahlah Abu Bakar, aku sumpah mulai saat ini aku gak bakal bantu kamu lagi. Itu kejadiannya. Turun ayat ini Bu, nomor 2, An-Nur 22. Ada yang mau baca? Silakan Bu. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Maka hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Wala yatali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jangan orang yang mampu di antara kamu itu bersumpah bahwa kamu tidak akan lagi memberi bantuan kepada kerabatmu. Coba. Indah sekali Abu Bakar itu. Dia melakukan kekeliruan, ayatnya turun. Bukan Nabi loh Abu Bakar itu. Karena sahabat mulia yang mendapatkan garansi surga tanpa hisab itu. Ini ayat bukan hanya buat Abu Bakar, tapi buat semua, buat kita. Janganlah orang yang mampu di antara kamu bersumpah bahwa dia tidak akan membantu kerabatnya gara-gara dia kesel. Paham gak? Gara-gara kita dikecewain, kita kesel, kita gua nggak bakal bantuin dia, biarin dia susah juga. Sampai mampus gua nggak bakal bantuin doa. Dilarang oleh Allah. Abu Bakar ditegur karena kesuciannya Abu Bakar, karena kemuliaannya dia. Apa kalimatnya yang saya garis bawahi di situ? Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ini dia. Maafkan dan berlapang dada. Walaupun kita kesel dan kecewa. Pernah ada yang ngeselin nggak? Pernah ada yang ngecewain? Ini kalimat ayatnya. Wal ya'fu wal yasfahu.
maafkan dan berlapang dada. Maafkan aja belum cukup menurut ayat ini, tapi diiringi dengan wal yasfahu, lapang dada. Khawatirnya cuma dimaafin lisan, tapi hatinya tidak. Ini harus lahir batin. Maafnya lisan maafin, hati juga. Nah, itu namanya berlapang dada. Apa motivasinya? Allah tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Kamu suka nggak sih kalau Allah ampuni kamu gitu? Kamu suka nggak kalau dosamu diampuni Allah? Kalau kamu suka, maafkan dan berlapang dada kepada orang yang berbuat salah kepadamu. Indah sekali itu. Motivasinya, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak ingin kalau Allah mengampuni kamu? Tentu pengen dong. Dosa kita kan banyak. Masya Allah. Ternyata memaafkan orang lain menjadi jembatan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nggak cukup di lisan kita maafin, tapi hati kita masih dongkol, berarti belum lapang dada. Ayatnya beriringan, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan berlapang dada. Ini kalau ngaji begini enak hati kita nih, Bu. Iya ya. Begitu praktek ngomongnya begini, Ustadz, sakitnya di sini Ustadz. Iya, sakitnya di dadanya, makanya perintahnya berlapang dadalah. Kalau sakitnya di sini itu ada lagunya tuh ya. Sakitnya di sini. Masya Allah. Akhirnya apa? Begitu ayat ini turun, Abu Bakar mencabut ucapannya dan dia tetap seperti biasa menafkahi sepupunya itu. Awalnya udah nggak mau, aku nggak bakal bantu dia lagi, sumpah nggak bakal aku bantu. Ketika ayat ini turun, semua dicabut ucapannya dan tetap dia nafkahi sepupunya itu, walaupun menyakiti. Kira-kira bisa nih? Bisa, insya Allah. Iya. Kenapa Allah sampaikan bab ini, Bu? Tujuannya biar hati kita tentram. Abu Bakar bakal kesel terus kalau ayat ini nggak turun kepada sepupunya itu. Sama kita, ada orang yang ngeselin kita. Kalau kita tidak maafkan, kita tidak berlapang dada, besok kita ketemu dia, hati kita enak nggak? Nggak enak. Tapi kalau sudah berlapang dada, sudah kita maafkan, ketika ketemu berubah menjadi cinta. Itu namanya pribadi mutakin. Itu. Temanya kan pribadi mutakin nih. Kita lagi muhasabah, kira-kira kita sudah termasuk pribadi mutakin apa belum sih? Lah yang tahu kita sendiri. Gitu. Kalau hati kita masih seperti itu kondisinya, berarti belum masuk. Nomor 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada sahabat Jabir bin Sulaim radhiyallahu an. Wa ini meraun syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fi, fa inna ma wabalu dzalika alai. Sulaim, Jabir bin Sulaim, jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukan kamu dengan sesuatu yang dia ketahui ada padamu, maka jangan kamu membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biar dia yang menanggungnya. Hadis riwayat Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Ini wasiat Nabi kepada kita lewat sahabatnya bernama Jabir bin Sulaim. Wasiat ini bukan hanya untuk Jabir, tapi buat kita umatnya lewat Jabir gitu. Kalau Nabi berwasiat kepada sahabat, itu wasiat buat umatnya, Bu. Cuman lewat sahabatnya. Apa wasiatnya Nabi? Jika ada yang menghinamu dan mempermalukan kamu dengan suatu aib yang ada pada dirimu, maka jangan kamu membalasnya dengan aib yang kamu ketahui ada pada orang itu. Akibat yang buruk biar dia yang menanggungnya. Kalimatnya yang digaris bawahi, Bu.
jangan kamu membalasnya. Itu lapang dada tubuh. Enak tuh hati. Kalau kita balas, besok kita ketemu dia, hati kita nggak enak, gelisah. Coba kalau dia datang ke pengajian, bisa jadi kita nggak jadi datang. Oh ya dong, kalau kita membalas, kita nggak bakal datang. Oh ada dia sih, aku nggak mau ngaji deh. Akhirnya nggak ngaji-ngaji. Besok agendanya bukan pengajian, mau jalan-jalan. Dia ngikut. Akhirnya kita nggak jadi juga begitu. Sampai mau kondangan, nggak jadi juga, karena ada dia. Sengsara nggak hidup kita? Ini tujuan Allah memberikan bab ini kepada kita. Ini tujuan Rasul menyampaikan bab ini agar kita tentram di mana saja. Bertemu siapa saja hati kita damai. Perintahnya khudil afwa, kalau mau itu jadilah kamu pemaaf. Luar biasa sekali. Insya Allah nih, jangan kamu membalasnya. Ada yang menghina, ada yang mengejek, ada yang mengolok-olok, jangan dibalas. Asa ayyakuna khairan minhunna. Bisa jadi, boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Asa ayyakuna khairan minhunna, yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Syaratnya, kalau ada yang mengejek kita, menghina kita, jangan dibalas. Kita tahu dia ada aibnya, kita bongkar aib. Jangan, kalau begitu nanti kita jadi sakit. Sudah, maafkan. Khudil afwa, maafkan. Wa'mur bil ma'ruf, sampaikan kebaikan kepada dia. Kalau ketemu wa'arid anil jahilin, kalau memang ketemu jadi madorat, ya sudah, berpaling saja kamu dari orang-orang jahil itu, kata Allah. Maksudnya kalau ketemu jadi madorat, nggak apa-apa deh, minggir dulu. Kalau jadi madorat lagi, menghadirkan dosa yang baru lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian tidak memaafkan. Ketika perang Uhud, perang ini umat Islam kalah. Rasul sampai terluka, sampai giginya patah. Yang paling dahsyat dari perang ini pamannya bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Gugur. Dari sekian banyak sahabat yang gugur di Uhud, salah satunya Hamzah. Abu Sofyan, orang kafir yang sangat membenci Rasul itu, punya istri namanya Hindun. Dia dendam kepada Hamzah. Waktu perang Badar, bapaknya Hindun dibunuh sama Hamzah. Maka dia membayar seorang budak bernama Wahsy. Dibayar budak ini. Besok ketika perang tugas kamu satu, bunuh Hamzah. Maka dia janji akan memberikan hadiah yang besar. Bahkan berjanji membebaskan dari budak. Ternyata Wahsy berhasil membunuh Hamzah dengan tombaknya. Ketika sudah terbunuh, langsung dia berlari mencari Hindun di Uhud, karena Hindun ikut. Dia bilang Hamzah sudah terbunuh. Dicari jenazah sama Hindun, ketemu. Begitu ketemu, dibelah dadanya Hamzah, dibelah perutnya, dikeluarkan isi perutnya oleh Hindun, karena dendamnya dia. Dibawanya usus-ususnya Hamzah itu, dendam kesumatnya Hindun. Sudah. Ketika Fatu Mekah, Islam sudah berkuasa, sudah jaya, mengambil alih tanah suci Mekah. Itu kaum muslimin berangkat dari Madinah, dan orang Mekah kafir, orang Mekah ini sudah nggak berani berkutik apa-apa, nggak bisa melawan, jumlahnya udah kalah banyak. Mereka berpikir, ini saatnya kita dibantai oleh Muhammad dan sahabatnya. Ini orang-orang kafir Mekah berpikir begitu. Tetapi ternyata ketika Nabi sampai ke Mekah, setetes darah pun nggak ada yang jatuh ke bumi kok. Orang kafir nggak ada yang luka. Lihat, bagaimana pemaafnya Rasul dan sahabat. Oke, waktu berikutnya Wahsy masuk Islam. Budak yang tadi membunuh Hamzah tuh bersahadat di depan Rasul. Rasul terima Islamnya Wahsy.
Rasul terima syahadatnya Wasi, tapi Rasul nggak mau ngelihat wajahnya Wasi. Dia bilang kepada Wasi, aku bukan membencimu, tapi kalau aku melihat wajahmu, aku keingetan pamanku yang kau bunuh. Sampai Wasi menangis. Nabi nggak mau lihat wajahnya dia. Islamnya diterima, tetapi hati Rasul kemudian minta maaf kepada Wasi, bukan aku membencimu, aku teringat pamanku Hamzah kalau melihat kamu. Lihat, dimaafkan, tidak benci, tetapi nggak mau lihat wajah karena teringat pamannya. Sehingga kalimat wa'arid anil jahilin tadi di situ, berpaling dari orang-orang yang jahil, ini menjadi solusi buat kita. Yang nomor 4, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasad shadaqatun min malin wala wa mazadallahu 'abdan." Tidaklah sedekah itu mengurangi dari harta sedikit pun, wa mazadallah, melainkan Allah akan menambahnya. Tidaklah seorang yang memberi maaf pada orang lain, melainkan itu kemuliaan baginya. Yang ketiga, tidaklah seorang hamba yang tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Sedekah tidak akan mengurangi harta sedikit pun, kata Rasul. Bahkan sebaliknya, Allah akan menambah. Nggak ada orang miskin gara-gara sedekah, itu nggak ada. Yang ada akan berlipat ganda. Walaupun dia bukan orang Islam, Bu. Itu hebatnya sedekah. Orang-orang yang bukan Islam, kalau dia rajin bersedekah, hartanya akan nambah banyak, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Kalau kita kan orientasinya lebih hebat ke akhirat. Di dunia dibalas Allah, di akhirat nanti dijanjikan buat kita. Tapi kalau mereka tidak beriman, tapi dia rajin bersedekah, hartanya akan berlipat-lipat. Itu janjinya Allah. Apalagi yang beriman. Sehingga tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Yang kedua, tidaklah seorang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan itu kemuliaan baginya. Jadi kalau kita maafin orang, kita semakin mulia, Bu. Jangan pikir minta maaf itu menjadi kerendahan. Ah, rendah banget masa aku yang minta maaf sih. Kan aku tuaan. Coba. Hati-hati itu. Nanti muncul sifat anania dari syaitan. Anania itu keakuan, egosentris. Aku kan mamahnya, aku kan lebih tua. Nah, itu egosentris. Sifat anania harus dibuang. Itu sifatnya syaitan. Memaafkan itu kemuliaan, bukan kerendahan. Rendah sekali kalau aku yang minta maaf. Dia dong yang harus minta maaf kepadaku. Itu. Sudah minta maaf, kita bakal mulia, Bu. Yang bilang Rasul. Lah kalau kita tidak yakin dengan ucapannya Rasul zaman sekarang, mau ucapan siapa lagi yang kita yakini? Nggak ada, kecuali ucapannya Rasulullah. Rasul yang bilang, minta maaf itu kemuliaan. Memaafkan itu kemuliaan. Minta maaf itu kemuliaan. Memberi maaf itu kemuliaan. Maafkan, Bu. Kita akan menjadi mulia. Yang ketiga, tidaklah seorang hamba tawaddu kepada karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati. Tawaddu itu rendah hati. Nggak mentang-mentang. Tidak ujub berlebihan, apalagi sampai takabur. Tawadhu saja. Kita rendah hati, toh semuanya milik Allah. Ternyata itu bakal mengangkat derajat kita. Walaupun kita hebat, nggak usah mentang-mentang. Loh, apa yang jadi hebat dari manusia? Kan nggak ada. Semua kehebatan kita punya siapa? Punya Allah. Nggak boleh kemudian kita menjadi ujub berlebihan. Insya Allah, memberi maaf ternyata kemuliaan. Maafkan orang lain itu kemuliaan. Jangan angkuh kitanya. Enggak deh, kamu udah nyakitin aku banget, sampai mati dah aku gak bakal maafin. Enggak jadi mulia kitanya.
sama sekali nggak jadi mulia. Ini penting sekali. Di hati kita nggak ada dengki akhirnya kepada orang lain. Di hati kita nggak ada sifat takabur kepada siapapun. Ujub juga nggak ada. Itu inti dari keislaman seseorang, Bu. Coba kita lihat kisah yang saya nukilkan di hadis terakhir nih. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, akan muncul kepada kalian sekarang seorang penduduk surga. Sahabat lagi kumpul bersama Nabi, lagi nyantai-nyantai, tiba-tiba Nabi ngomong, tunggu deh, sebentar lagi ada penduduk surga yang mau datang. Sebentar lagi ada ahli surga yang mau datang. Wah, sahabat kayak apa? Nabi bilang ahli surga mau datang. Mereka penasaran. Muncul seseorang dari kaum Ansor. Kaum Ansor itu orang Madinah. Kalau Muhajirin itu orang Mekah. Yang hijrah ke Madinah tuh namanya Muhajirin. Yang menerima di Madinah tuh namanya Ansor. Jenggotnya masih basah, kena air wudhu, sambil menenteng kedua sendalnya dengan tangan kiri. Sudah, sahabat hanya melihat saja. Kok yang datang orang ini ya, gitu. Nggak menarik orangnya, gitu. Nggak menarik. Dia nggak populer di Madinah. Bukan bangsawan, bukan sahabat dekat Nabi, bukan orang kaya raya. Tidak, gitu. Biasa saja. Besok ketika sedang kumpul-kumpul lagi, Nabi ngomong yang sama. Sebentar lagi akan ada penduduk surga yang datang. Sahabat langsung matanya panjang. Siapa lagi yang dimaksud? Tiba-tiba muncul orang yang kemarin itu. Orangnya itu juga. Sampai 3 kali yang muncul dia juga. Penasaran lah sahabat. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an kemudian mengikuti orang itu. Karena penasaran nih Abdullah bin Amr. Dia ngomong kepada orang tersebut, aku lagi ada masalah nih dengan ayahku. Aku udah sumpah nggak mau masuk ke rumahnya selama 3 hari. Lagi ribut sama bapakku, kata Abdullah. Kemudian, kira-kira aku boleh nggak nginep di rumah kamu selama 3 hari itu? Nah, kata orang itu, silahkan. Kemudian Abdullah bin Amr menginaplah selama 3 hari. Kemudian Abdullah bin Amr cerita, selama dia nginep, selama 3 hari itu, dia tidak melihat orang tersebut punya amalan yang hebat. Punya ibadah yang hebat, itu enggak. Biasa saja. Sholat malamnya juga enggak hebat. Amal lain enggak hebat. 3 hari, kecewa Abdullah, enggak menemukan amal yang bagus dari orang itu. Akhirnya Abdullah berkata, hai Fulan, jujur aku minta maaf. Sebenarnya aku nggak ada masalah dengan orang tuaku. Aku bohong. Aku nginap di rumah kamu karena 3 kali berturut-turut kami sedang kumpul bersama Rasul. Rasul bilang, sebentar lagi ada penduduk surga yang mau datang. 3 kali Nabi ngomong begitu, 3 kali pula kamu yang muncul. Makanya aku ikutin kamu selama 3 hari nginep di rumah kamu. Aku pengen tahu. Kamu punya ibadah apa, punya amalan apa? Ternyata aku tidak menemukannya. Apa jawab orang itu? Tidak ada kecuali yang kau lihat dari amalku. Kemudian Abdullah bertutur lagi. Falamma walaitu da'ani faqala ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi. Tatkala aku hendak pulang, mau pergi, dia memanggilku. Kemudian berkata bahwa amalnya hanya seperti yang kamu lihat saja dari amalku. Hanya, nah ini dia kalimatnya, hanya saja aku sedikit pun tidak punya rasa dendam kepada siapapun.
dan sedikit pun di hatiku tidak ada rasa hasad, dengki kepada seseorang atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Abdullah bin Amr kemudian berkata, inilah rupanya amalan yang mengantar kamu menjadi penduduk surga, dan amal ini justru yang kami tidak mampu melakukannya, kata Abdullah bin Amr. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Ibadahnya biasa, Bu. 3 malam nginep Abdullah bin Amr, nggak ngelihat dia tahajudnya hebat, nggak ngelihat baca Qurannya hebat, nggak ngelihat sedekahnya hebat, enggak, biasa saja. Tapi ketika Nabi sebut sebentar lagi ada penduduk surga yang datang, dari mana Rasul tahu? Bisikan Jibril. Kan Nabi tidak pernah berkata kecuali wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 3 kali Nabi berkata penduduk surga, yang datang dong itu. Begitu diikuti oleh Abdullah bin Amr, ternyata 2. 1, sedikit pun tidak punya rasa dendam kepada orang yang pernah menyakitinya. Yang kedua, sedikit pun tidak ada sifat hasad kepada orang yang punya kenikmatan dari Allah. Nggak pernah dengki, memaafkan, tidak dendam, dan nggak ada hasad di hati. Ini kalimat yang Jibril sampaikan kepada Rasul, orangnya masih di dunia, tapi Rasul menyebut penduduk surga. Cuman faktornya setelah ditelusuri, ternyata hatinya bersih, pandai memaafkan, tidak ada dendam. Yang kedua, tidak ada sifat hasad, dengki. Coba kita bayangkan, kata Abdullah bin Amr, ini dia yang aku berat. Nah itu dia, yang berat itu. Kalau ada orang salah pengennya bales, dendamnya panjang. Orang itu udah minta maaf pun masih nggak mau dimaafin. Kemudian sering muncul hasad. Hasad itu kepoh dengan karunia orang. Ayo aja. Orang yang dibaca, yang dikebet-kebet lembarannya. Lupa kalau lembaran kita juga harus dirapikan. Kebersihan kolbu, kebersihan hati letaknya ada di situ. Akhirnya jelas jawabannya, orang itu menjadi penduduk surga karena bersih hatinya. Ibadahnya biasa, Bu. Biasa, tidak hebat-hebat banget gitu. Tetapi hatinya bersih. Tuh, indah sekali ya. Ini inti berislam. Jadi pribadi mutakin itu ya begini ini. Kan ibadah itu manistato tuh, melakukan ibadah sesuai kemampuan kami. Kalau mampunya sholatnya berdiri ya berdiri. Kalau nggak mampu boleh duduk. Kalau nggak mampu boleh berbaring. Itu ibadah. Kalau tahajudnya cuma mampu 2 rakaat ya 2 rakaat saja. Kalau mampunya 4 rakaat ya 4 rakaat boleh. Mau 11 apalagi, itu ibadah. Ibadahnya biasa, tapi hatinya bersih. Pinter maafin, nggak ada dendam, nggak ada hasad, dengki. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini penduduk surga. Amin. Karena tidak ada hasad di hati kita dan tidak jadi pendendam. Itulah penduduk surga. Mudah-mudahan kisah dari Abdullah bin Amr bin As ini menjadi pesan yang sangat dalam, karena Rasul menyampaikan bisikan dari Jibril. Itu nggak kebayang, Bu, sahabat lain ketika dengar ini ada penduduk surga mau datang. Itu hati sahabat, kok bukan aku ya yang disebut penduduk surga? Mesti kan begitu. Ternyata orangnya biasa saja, nggak populer banget di Madinah, bukan bangsawan, bukan sahabat ring satunya Nabi gitu bahasanya ya. Tapi ternyata hatinya seputih kapas apa salju? Apa sih? Hatinya bening sekali gitu. Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi pribadi muttaqin, ingin menghadirkan apa yang menjadi keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lepaskan semua belenggu-belenggu yang ada di dada kita, Bu.
kepada siapa saja. Orang-orang yang sudah tidak baik kepada kita, yang pernah nyangkut di hati kita nggak enak rasanya, lepaskan belenggu itu. Agar hidup kita tenang, hidup kita tentram, kemanapun rasanya nyaman. Itulah inti daripada beragama. Kita bisa menebar dan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Silakan Ibu yang Silakan. mau tanya. Monggo. Ya. Ini dengki kepada orang kita kebaikan yang Allah berikan kepada yang lain. Yang nomor berapa, Bu? Yang terakhir Ya. Ya. itu di sini ada mungkin ada beberapa yang menanyakan dengki itu misalnya ingin orang itu kehilangan kenikmatan yang diberikan Allah. Ya. Satu atau mungkin di sini termasuk dengki yang misalnya orang diberikan kekayaan sehingga dermawan, gitu. Apakah itu termasuk di sini? Baik. Atau dia umrohnya rajin gitu, apakah kita pingin kayak dia gitu, bisa mengomongkan orang gitu misalnya. Ya. Masuk ke Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hasad yang dibolehkan. Ketika kamu melihat saudaramu bisa baca Quran dan dia terus membacanya sepanjang malam. Ini bunyi hadisnya. Kita hasad tuh, iri. Kenapa? Nah itu, satu. Kamu lihat saudara kamu rajin sekali ibadah berjamaahnya ke masjid. Kalau bahasa kita, dia rajin banget ke taklimnya. Kita hasad tuh boleh. Hasad itu yang dibolehkan. Ketika ada saudara kita, teman kita berangkat ibadah ke tanah suci, ya Allah pengen banget deh. Nah itu iri kita yang boleh. Tapi kalau kemudian ada orang sedang mendapatkan bunga kehidupan dunia, jangan kita iri. Wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi zahratal hayati dunya. Jangan panjangkan matamu melihat orang yang sedang ada di atasmu merasakan bunga kehidupan dunia. Kalau untuk ibadah kita boleh iri, tapi kalau untuk bunga dunia jangan, kata Nabi. Kalau kemudian itu menjadi hasad kita, berarti kita rendah sekali tuh. Kalau ada orang rajin ibadah, rajin beramal soleh, nah kita ngerasa iri, nah itu iri yang bagus. Hasadnya bagus. Menjadi doa-doa kita pengen kayak dia. Tapi kalau dunia jangan, khawatirnya istidraj. Istidraj itu orang dibukakan keran dunianya oleh Allah, bencana berbungkus nikmat, tuh istidraj. Nikmat aja hidupnya itu. Padahal dia maksiat melulu, ibadahnya enggak, tapi enak aja, uangnya ngalir aja gitu. Makin maksiat makin ngalir. Nah itu jangan iri, itu istidraj. Istidraj itu kalau sudah terjadi bencananya, bukan hanya dia yang kena, semuanya kena di sekitar dia. Itu istidraj. Kalau kita punya dosa zolim pribadi nih, kita punya dosa pribadi gitu, itu peringatannya buat kita pribadi. Tapi kalau istidraj itu, begitu datang peringatan, semuanya kena. Misalnya, ini orang ahli maksiat gitu, diperingatkan sudah, tapi nggak mau, tetap maksiat. Tapi bunga kehidupan dunianya begitu luar biasa. Ketika dia berbuat maksiat kan mengumpulkan keburukan-keburukan yang tersimpan di keranjang, karena dia menjatuhkan keburukan gara-gara perbuatan maksiatnya. Ketika keranjang itu jatuh, itu bukan hanya dia yang kena. Misalnya bencana yang datang angin, kira-kira dia sendiri apa yang dikejar-kejar angin itu? Itu istidraj. Jadi kita jangan iri dengan yang bunga dunia itu. Tapi kita merasa iri kalau orang tuh ahli ibadah. Irinya kita pengen
Sambil doa, kita pengen kayak dia, ya Allah tiap hari bisa bersedekah, pengen kayak dia setiap hari bisa membaca Al-Quran gitu, bisa ada kesempatan untuk melakukan ibadah, terus saja kita iri yang kayak gitu. Itu Rasul senang sekali, Allah suka sekali kalau kita iri kepada yang seperti itu. Ada lagi? Ya. Ada saudara atau teman kita yang jahilin kita. Oke. Terus hati kita kan juga ikut dongkol, nggak bisa. Masih dongkol juga. Bisa lapang lah dadanya. Iya. Ada doanya nggak? Baik. Ini sering dialami oleh siapapun. Jangan-jangan semuanya pernah ngalamin yang kayak gini. Iya kan? Karena udah ngaji, pengen banget nih kita maafin karena kita udah tahu babnya. Tapi di sini kok masih nyangkut aja. Nggak lapang aja dadanya. Lalu apa bacaannya? Satu, Bu, banyak istighfar dan sholawat. Banyak kita beristighfar. Istighfar sholawat itu akan melapangkan. Kalau doanya begini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka. Itu salah satunya. Rabbana la tuzigh qulubana, itu boleh. Tapi nanti zikir wiridnya, Bu, udah banyak istighfar dan sholawat. Itu akan melapangkan kita. Istighfar sholawat itu melapangkan hati itu. Silakan Ibu. Kalau hanya memberi pelajaran buat yang seperti itu tadi, Iya. jangan rajin. Kalau enggak ya kita memberikan pelajaran dengan balasan itu. Iya. Bahasanya membalas. Bukan ngasih pelajaran. Tapi harus kita Iya. Itu namanya balas ya. Iya. Itu balas. Keburukan dibalas keburukan. Gini Bu, kalau pengen ngasih pelajaran, innaka latahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa kasih petunjuk walaupun kepada orang yang kamu sayangi, apalagi orang yang kamu benci. Allah yang bisa, walakinallaha yahdi may yasha. Yang bisa kasih petunjuk Allah. Jangan kita yang ngasih pelajaran. Kita mintakan kepada Allah petunjuk. Ya Allah, berikan hidayah buat saudaraku itu. Berikan hidayah buat temanku itu. Berikan hidayah buat tetanggaku itu. Kalimatnya itu, jangan dibalik kalimatnya. Ya Allah, aku serahkan kepadamu saja balasannya. Yang setimpal atas perbuatan, kalau gitu mah itu jahat kitanya. Jadi mintakan petunjuk, mintakan hidayah. Ya Allah, berikan hidayah kepada saudaraku, dia sedang salah. Mungkin dia alfa dengan perbuatannya. Itu yang Nabi sampaikan ketika diusir dari Taif. Dilempari oleh penduduk Taif, Nabi sampai berdarah-darah. Malaikat Jibril datang, kalau bahasa kitanya kesel. Muhammad, kalau kau izinkan, aku perintahkan malaikat penjaga gunung tuh untuk mengangkat gunung ditimpakan kaum ini. Kata Jibril. Kata Rasul, la Jibril lah. Jangan Jibril, jangan. Nabi angkat tangan. Apa doanya? Allahumma hdi liqaumin fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaum Taif ini, karena dia belum tahu apa hakikat yang aku mau sampaikan. Kata dia kepada Jibril, kalau sekarang mereka menolak dakwahku, aku berharap cucu nanti anak keturunan mereka tuh semuanya akan menerima Islam ini. Sekarang kita lihat Taif. Kalimatnya, ya Allah berikan petunjuk kepada kaum ini. Allahumma hdi liqaumin fa innahu la ya'lamun, karena dia belum tahu apa yang mau kusampaikan, sudah keburu nolak. Jadi kalau ada orang yang ngeselin tadi, kita doainnya hidayah. Pertama, ampun ya Allah, ampuni saudaraku, dia salah. Aku sudah maafkan, tolong berikan petunjuk kepada dia ya Allah. Itu enak sekali itu. Daripada kita minta, ya Allah balasan aku serahkan kepada yang setimpal dengan perbuatannya. Jangan. Apalagi keluarga kita, apalagi saudara kita. Yang baik-baik. Cukup ya?
Sekali lagi kita sempurnakan dengan hamdalah bersama-sama. Satu lagi. Iya, itu mau nanya itu Pak Ustadz tentang apa kalau kita udah najar itu kan boleh dicabut Pak Ustadz itu kayak tadi. Contohnya gimana? Yang tadi Abu Bakar. Oh, Kan sumpah. dia sumpah itu Pak. Ya. Ya bukan nazar, sumpah. Bukan nazar nggak boleh. Nazar itu tidak boleh dilaksanakan kalau nazar itu maksiat. Nazar itu kan kebaikan. Masa keburukan dijadikan nazar ya enggak boleh. Nazar itu kebaikan. Ini sumpah. Sumpahnya dia, sumpahnya Abu Bakar, tapi kemudian begitu ayat ini turun, dicabut sumpahnya dia. Kalau nazar itu kebaikan. Kita bernazar ingin melakukan kebaikan apa? Tapi yang bagus nazar itu bukan di belakang. Kalau mau nggak usah nazar, tembak di depan. Misalnya gini, kalau anak saya lulus ujian, saya mau nazar baca Yasin 3 balik. Misal, boleh, tapi kok pelit sekali. Loh, mau baca Yasin kok nungguin anaknya lulus? Padahal kalau dia baca di depan jadi wasilah. Ya Allah, dengan bacaan Yasinku 3 balik ini, aku mohon luluskan anakku. Datanglah seorang ibu ke pesantren Bening Hati nemuin saya. Ustadz, anak saya mau daftar SMA negeri. Tapi kok berat sekali. Jonasinya juga lumayan gitu. Prestasi nggak dapet. Terus kata saya, nggak tanggung-tanggung tuh saya ngomong, Bu, baca Yasin aja 40 balik, kata saya gitu. Banyak banget Ustadz, kata dia gitu. Saya ngomong-ngomongnya aja, karena nggak ada dalilnya kan. Cuma saya ngenakin hati dia aja, Bu, yakin deh malu baca Yasin 40. Karena prestasi nggak dapet, jonasi agak jauh, gitu. Ya sudah, ternyata diamalin sama dia. Baca tiba-tiba dia telepon saya 1 minggu kemudian. Telepon, nggak datang. Ustadz masuk, kenapa Bu? Saya bilang, baru 18 kali saya baca. Pengumuman sudah turun, kata dia. Anak saya lulus, kata dia. Itu nggak ada dalilnya. Cuman kalau nazar itu di depan, itu jadi wasilah dikabulnya doa. Kalau anak saya diterima kerja di perusahaan ini atau pegawai negeri, saya mau kasih makan anak yatim 60 orang. Oh, pelit sekali. Kalau nggak diterima anaknya nggak jadi dong ngasih makan anak yatim. Pelit. Kasih makannya di depan. Ya Allah, dengan sedekahku pada anak yatim ini, aku mohon luluskan anakku yang sedang melamar kerja. Jadi wasilah namanya. Itu akan diluluskan nanti oleh Allah. Begitu ternyata lulus, nah itu namanya tahadus. Minimal di belakang bikin tasyakur, beli lagi nasi bungkusnya, jadi 2 kali. Depannya beli, belakangnya beli, kan jadi banyak sedekah. Itu nazar ya. Nazar boleh, tapi jangan ada kesan pelit. Dan jangan juga, saya pernah dinazar berapa kali, sudah 4 kali saya dinazari orang. Dia sakit, saya nggak tahu dia nazar. Kalau saya sembuh, kepada keluarganya, kalau saya sembuh, saya mau panggil pengajian di rumah, dan yang ceramah Ustadz Tazmaluddin. Saya nggak tahu dia nazar. Tiba-tiba suatu hari datang keluarganya, ngundang pengajian, katanya nazar Ustadz, kata keluarganya. Nazar apa? Waktu sakit dia ngomong, kalau sembuh sakitnya mau panggil pengajian yang ceramah Ustadz Tazmaluddin. Pas saat pengajian tiba, saya di Tanah Suci. Saya sedang umroh. Dia nazar kan? Iya. Begitu nanti ketemu, saya bilang, makanya jangan dinajarin yang kayak gitu. Akhirnya kan harus ngulang. Najarnya kan belum kebayar. Orang ceramahnya bukan Ustadz Tazmaluddin, kan belum kebayar dong. Bikin pengajian 2 kali akhirnya. Untuk membayar nazarnya, jangan dinazarin. Saya 4 kali ngadepin yang begitu tuh. Ada yang pas saya ada, tapi ketika yang terjadi si ibu itu, saya pas lagi umroh, nggak datang. Nah dia kan nazar. Wah gimana dok? Dia najar ngaji lagi sih bilang. Ya kan? Mungkin pengajian lagi. Jangan dinazari yang kayak gitu. Jadi bahasanya gimana? Jangan di kalimat nazar saja. Diazamkan saja. Ini yang Iya, azam saja. Azam,
Ini mudah-mudahan sehat, sembuh penyakit. Nanti kita manggil pengajian. Mudah-mudahan Ustaz Azmalnya ada waktu dia sehat. Itu nggak jadi nazar. Tapi kalau kalimatnya nazar nanti khawatirnya kayak gitu. Jadi ngulang. Kalau ngulang jadi 2 kali repot itu. Sudah pelaksanaan tapi nggak kebayar nazarnya. Tapi kalau kita paham, mendingan di depan. Kalau baca Yasin di depan aja, jangan nungguin dia lulus. Kalau dia nggak lulus, nggak jadi baca Yasin. Kalau dia nggak lulus, nggak jadi kita beli nasi bungkus buat anak yatim, ya kan? Mending di depan. Masya Allah. Ustaz, Ya, sejauh mana kita boleh mendoakan non muslim ya, orang kafir ya, misalnya ada orang baik, ya, orang kafir apakah kita, tapi orang susah gitu, Iya. kita berdoakan. Kemudian yang kedua, kalau dia dolim, kan kita nggak mungkin bilang sama Allah kasih hidayah gitu supaya dia kasih petunjuk. Iya. Jadi doanya Yang dilarang kepada orang kafir minta ampunan. Itu dilarang sekali oleh Al-Quran. Jangan doakan minta ampunan, nggak boleh. Jangan doakan selamat, tuh nggak boleh. Ucapan selamat itu nggak boleh buat orang-orang kafir. Doanya petunjuk, Bu, hidayah. Kalau dia susah kita doakan kemudahan, ya boleh. Kalau dia sakit kita doakan sembuh, ya boleh. Kalau dia zolim, itu doakan petunjuk. Ya Allah berikan petunjuk kepada dia. Loh, kalau Allah kasih petunjuk, kemudian dia menjadi muslim, meninggalkan kezolimannya, bahagia banget hati kita itu. Itu boleh. Yang nggak boleh doain keselamatan, ucapan salam tuh nggak boleh. Yang kedua doain ampunan. Itu Al-Quran melarang sekali. Makanya ada anak dengan orang tuanya yang beda agama, itu sedih sekali anaknya karena nggak bisa doain orang tuanya. Ketika orang tuanya bukan muslim. Gitu. Cukup ya, Bu? Cukup ya? Sekali lagi? Ada lagi? Bedanya niat dengan nazar itu tadi. Misalnya kita nggak sembuh, Ya. ujian sakit, Ya. terus kita berniat. Ya. Apa bedanya? Bedanya lafadznya, Bu. Syariat nazar dengan syariat niat itu berbeda. Nazar itu dia punya kaifiat tersendiri, punya aturan tersendiri, maka hukumnya wajib. Dia wajib. Kalau kita sudah niatkan kebaikan, dicatat kebaikan. Kalau kita belum melaksanakan, ketika sudah melaksanakan niat kita, dicatat 2 kebaikan. Tidak semua yang kita niatkan bisa terlaksana. Tadi malam kita niat sekarang mau pengajian, ternyata nggak sempat. Ada keperluan mendadak. Sudah niat belum? Sudah. Dapat kebaikan belum? Dapat 1 catatannya. Tapi niatnya tidak terlaksana, itu niat. Tapi kalau nazar wajib. Wajib dilaksanakan. Sampai ditunaikan nazarnya. Cukup ya? Sekali lagi kita sempurnakan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima